Masih dengan tema kita di pagi hari ini, mudahnya kita menghina, bersama dengan bintang tamu kita Mas Ayu Anastasia. Jamaah! Langsung aja yuk, kita tadi Ustadz Abu Fida masih ada yang ngegantung nih tentang gimana sih caranya kita membangkitkan mental atau karakter orang yang terbuli, yang udah keburu hancur nih, gimana caranya, mohon tausiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang namanya bulian ini memang efeknya bisa jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Nah, bagaimana apabila kita mempunyai anak ya atau mempunyai teman atau kerabat yang dia menjadi korban bullying. Kemudian mentalnya sudah hancur, sudah runtuh, maka bagaimana cara membangkitkannya? Yang pertama, pastinya adalah dengan membesarkan jiwanya. Bahwa apa yang dilakukan orang lain terhadap dirinya itu tidak mencerminkan siapa dirinya, namun mencerminkan siapa orang yang membulinya itu. Bahwa orang-orang yang membuli itu adalah orang-orang yang tidak berharga bagi dirinya. Kenapa? Karena dia tidak memberikan manfaat sama sekali. Dan yakinlah bahwa apa? Rasulullah SAW, manusia yang paling mulia saja mendapatkan bulian dari orang lain dan Allah angkat derajatnya. Lihat ya. Namun lihat orang-orang yang membuli, apakah Allah angkat derajatnya? Tidak. Kalau Allah akan hinakan dirinya berdasarkan dengan apa yang dilakukannya. Kama tadi nutudan. Ya. Apa yang dia lakukan terhadap orang lain, maka orang lain pasti akan melakukan terhadap dirinya. Kalau tidak, maka kelak azab Allah yang akan berbicara di akhirat dan akan menimpa pada dirinya. Jadi besarkan jiwanya, bangkitkan bahwa apa? Dia sama dengan mengikuti jalan-jalan atau ittiba kepada Rasulullah SAW. Pada saat Rasulullah dibuli, Rasulullah malah memaafkan. Pada saat Rasulullah dibuli, Rasulullah malah tersenyum. Dan bahkan apa? Mencari orang yang biasa membulinya dan mendoakan kebaikan-kebaikan bagi dirinya. Masya Allah. Bangkitkan atau support dia, ya bangkitkan kembali mentalnya. Satu. Yang kedua tentunya, Allah berfirman di dalam Al-Quran, Alladzina amanu tatma'inu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'inul qulub. Yaitu orang-orang yang mana kalau dia mengingat Allah hatinya akan menjadi tenang. Ya. Dan hanya dengan mengingat Allah sajalah hati menjadi tenang. Ini menarik sekali. Kenapa? Karena kata Allah, lihat bahwa kalau mau tenang hati ingat Allah, banyak-banyak mengingat Allah. Mengingatnya bagaimana? Bisa dengan zikir atau zikrullah. Zikir, mengingat Allah. Dan juga bisa dengan sholat. Kenapa? Karena sholat ini adalah sarana tertinggi untuk kita mengingat Allah. Di dalam surat Thaha di ayat 14 itu Allah berfirman, Innani annallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sesungguhnya aku adalah Allah, tiada Tuhan selain aku, maka menyembahlah kepadaku dan tegakkanlah sholat untuk mengingatku. Sholat. Pada saat kita sholat, bukankah di dalam sholat semua zikir terhimpun menjadi satu? Bukankah di dalam sholat ada takbir, ada tahmid, ada tahlil, ada tasbih. Semua terhimpun menjadi satu di dalam sholat. Maka pada saat kita mengangkat tangan kita, Allahu Akbar, hati otomatis jadi tenang. Kenapa? Karena kita menghadap yang satu-satunya pemilik langit dan bumi ini. Pemilik segala kerajaan yang ada, Allah Azza wa Jalla. Kita menghadap Allah, maka kemudian Allah berikan ketenangan dalam hidup kita. Dan pada saat kita melakukan sholat, selesai sholat, lihat bahwa apa? Kita akan menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Kok pribadi yang jauh lebih baik? Jelas, di dalam Quran Allah berfirman, Utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Bahwa pada saat tadinya kita dibully dan kemudian berpikir, nanti saya mau balas ini bulian, awas kamu. Nanti kalau saya sudah berkuat, sudah berkuasa, saya akan balas. Tiba-tiba dia sholat. Pada saat dia sholat, Allahu Akbar, Allah berikan ketenangan dalam hatinya. Jangan dibalas kata Allah, jangan dibalas. Sesungguhnya dibalas dengan kebaikan itu jauh lebih baik daripada kita. Oleh karena itu orang yang sholatnya benar, dengan pemahaman yang benar, dengan bacaan yang benar, maka lihat dia akan berubah menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Ini yang kedua. Kemudian apa?
kemudian doanya akan 2 kali lebih cepat Allah kabulkan. Kalau orang sholatnya benar. Ya. Kenapa? Lihat ada seorang hamba bernama Zakaria alaihissalam bermohon kepada Allah. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Qalla rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyibah innaka sami'ud du'a. Nabi Zakaria memohon kepada Allah agar diberikan keturunan yang baik-baik. Dan lihat di surat Ali Imran ayat 39-nya. Fanadasu malaikatu wa huwa qaimu yusalli fil mihrab. Annallaha yubashiruka biyahya ila akhir ayat. Bahwa lihat pada saat Nabi Zakaria masih berdiri dalam sholatnya, Allah utus malaikat untuk apa? Mengabarkan kabar gembira kepada dirinya tentang seorang anak yang bernama Yahya. Lihat ini, saat kita dibuli, sakit hatinya ada, angkat tangan kita. Dalam sholat kita sujud, kemudian bermohon kepada Allah agar orang yang membuli kita diberikan kebaikan-kebaikan dalam hidupnya. Amin. Karena dia tidak paham. Kita doain orang tersebut, yang doain kita baliknya malaikat yang doain ya. Betul, bukan manusia lagi, iya. malaikat yang Pada doain saat kita mendoakan kebaikan kepada orang lain dalam keadaan kita terzolimi, malaikat mengaminkan. Amin, dan untuk dia juga ya Allah. Amin ya Allah. Malaikat mendoakan artinya kebaikan normal bagi ya kita. Ustaz ya, karena kita kan manusia biasa. Kadang pengen bales gitu. Iya. Terus nanti begitu kita sholat, akhirnya kita ngerem lagi. Pilihan 2, apakah kita mau menjadi orang yang normal atau menjadi orang yang luar biasa di mata Allah. Maunya yang luar biasa. Maka maafkan. Maafkan, mendingan nangis-nangisnya di sajadah deh, sujud Betul. sama Allah berdua-duaan ya. Betul. Baik, jazakallah khair, terima kasih Baik. banyak. Kasih tepuk tangan dulu dong Bu buat Ustaz Abu Fida di Masya Allah. Jamaah.